Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurawalia dengan NIM 220209500049. Di sini saya akan menjelaskan apa itu audio. Baik, eh, audio adalah suara yang berada pada range pendengaran manusia sebagai audio. Gelombangnya disebut sebagai acoustical signals. Yang ketiga adalah suara di luar rek pendengaran manusia dapat dikatakan sebagai noise. Noise atau getaran yang tidak teratur dan tidak berurutan dalam berbagai frekuensi, tidak dapat didengar manusia. Next. Adapun pengertian media audio. Media audio atau media dengar adalah media yang isi pesannya hanya diterima melalui indera pendengaran. Dengan kata lain, media jenis ini hanya melibatkan indera dengar dan memanipulasi unsur bunyi dan suara semata. Adapun sejarah perkembangan media audio. Yang pertama, pada Samsung FB Morse pada tahun 1844 mengirim berita lewat kawat dari Baltimore ke Washington. Maka lahirlah telegrafi. Selanjutnya, kemudian pada Alexander Graham Bell berpikir, kalau bunyi bisa disalurkan melalui kawat, mengapa suara tidak? Maka pada tahun 1875, Bell melalui percakapan lewat telepon. Selanjutnya, kemudian dalam rentang waktu yang tidak begitu lama atau 9 tahun, suara manusia dapat disiarkan ke seluruh dunia melalui radio. Kemudian lahir alat rekaman suara dari tangan Thomas Edison. Dengan ditemukan alat fotografi melalui alat ini, orang merekam suara melalui piringan hitam. Selanjutnya, seiring dengan perkembangan teknologi, maka orang dapat merekam suara dengan alat perekaman yang disebut dengan cassette tape recorder. Selanjutnya, kini media audio semakin berkembang dengan ditemukan berbagai perangkat baru yang bersifat digital seperti record disc atau CD, MP3, dan lain-lain. Pada format audio terbagi menjadi dua, yaitu audio digital terbagi menjadi tiga, pada CD, MP3, dan WAV. Pada audio analog yaitu cuma terbagi satu, yaitu kaset pita. Audio digital atau yang pertama itu adalah CD. CD atau biasa disebut dengan compact disc adalah sebuah media penyimpanan file audio yang menyimpan musik atau suara dalam bentuk bit informasi digital. Alat yang diperlukan untuk memutar CD adalah CD player. Selanjutnya MP3 merupakan salah satu bentuk atau format penyimpanan file audio digital yang ukuran filenya lebih kecil. MP3 digunakan juga memberikan kualitas suara yang lebih bagus jika dibandingkan dengan CD audio. Alat untuk memutar MP3 adalah MP player. Selain itu, MP3 juga bisa diputar dengan iPod. Yang ketiga yaitu FWIV. Merupakan salah satu format penyimpanan file audio dirancang dan dikembangkan oleh Microsoft dan IBM. Perangkat yang diperlukan untuk memutar FWIV salah satunya adalah iPod. Pada audio analog terbagi menjadi satu, yaitu kaset pita. Kaset pita adalah alat penyimpanan file audio yang berbentuk pita kaset. Setiap pita kaset mampu menyimpan file audio yang berdurasi sekitar 1 jam di setiap sisinya. Kualitas suaranya cukup baik
Penurunan kualitas suara dapat terjadi jika pita kaset rusak, jamuran, kotor, dan lain-lain. Alat untuk memutar kaset pita berupa radio, radio tape, tape deck, atau bisa juga juga diputar dengan menggunakan well crank. Penggunaan audio dalam ruang kelas. Di bawah ini adalah beberapa contoh penggunaan audio dalam pembelajaran di kelas. Yang pertama, dalam pembelajaran IPS, siswa mewawancarai warga sekitar sekolah tentang sejarah lokal di tempat tersebut. Kemudian, hasil diputar ulang di dalam kelas untuk dipresentasikan dan dilaporkan dalam bentuk rekaman. Yang kedua, dalam pembelajaran bahasa Indonesia, siswa dapat merekam sendiri ketika membaca puisi, cerita, dan lain-lain. Kemudian, rekaman tersebut diputar di kelas untuk mendapatkan kritik atau saran dari guru dan siswa lainnya. Merancang rekaman audio. Yang pertama, lingkungan fisik. Yang kedua, perlengkapan perekaman. Yang ketiga, mikrofon. Yang keempat, konten audio. Yang kelima, presentasi. Yang keenam, pemeriksaan rekaman audio. Adapun keunggulan media audio, yang pertama, tersedia di mana-mana dan mudah digunakan, bisa direproduksi, menyediakan informasi terbaru, tidak mahal, menyediakan pesan lisan untuk meningkatkan pembelajaran. Adapun kelemahan media audio, yang pertama, potensi pelanggaran hak cipta. Yang kedua, tidak mampu memantau perhatian siswa terhadap proses pembelajaran. Yang ketiga, sulit dalam menentukan kecepatan. Yang keempat, kebutuhan perlengkapan digital dan piranti lunak. Yang kelima, urutan yang kaku. Yang keenam, kesulitan dalam penempatan segmen. Yang keenam, dan selanjutnya berpotensi terjadi penghapusan tidak sengaja. Pendengaran, mendengar dan menyimak. Dalam mendengar, adapun terbagi beberapa, yaitu gelben suara masuk telinga luar, terpancar ke telinga dalam, getaran mekanis masuk telinga dalam, sinyal menuju otak. Baik, di sini kita akan menjelaskan mengenai tentang berikan contoh perubahan suara menggunakan audio editor Auditenty. Di sini saya akan merekam suara dulu. Untuk merekam suara saya, yaitu, "Hai teman-teman, selamat siang, selamat sore." Nah, di sini kita sudah mempunyai rekam suara. Di sini kita kontrol A dulu. Kontrol A. Kontrol A, terus kita pilih efek. Terus tempo, pitch and tempo atau pitch. Nah, tidak bisa. Kontrol A, efek, tempo, terus kita ubah menjadi 78, terus kita apply. Terus kita saya yaitu, "Hai teman-teman, selamat siang, selamat sore." Nah, begitu. Begitu. Baik, begitu saja penjelasan dari rekaman suara autentisasi saya. Cukup sekian penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.